Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiatul Rohmah, NIM E 2019-1007, Prodi Perbankan Syariah 1. Nah, di sini saya akan mereview tiga materi. Yang pertama yaitu tentang ekonomi terbuka dalam perspektif ekonomi Islam, dan yang kedua yaitu ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah, dan yang ketiga yaitu tentang uang dan fungsinya. Nah, di sini kita bahas terlebih dahulu tentang ekonomi terbuka dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, di sini terdapat perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor. Nah, di sini pengertian perekonomian terbuka yaitu merupakan perekonomian suatu negara yang terlihat luas dalam perdagangan antar suatu negara. Nah, hampir seluruh negara di dunia menganut perekonomian terbuka dengan ikut dalam perdagangan internasional. Nah, hal ini dapat memacu ekonomi nasional karena akan memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produksi dalam negeri perekonomian terbuka. Nah, karena akan memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produksi dalam suatu negeri tersebut. Selanjutnya yaitu terdapat komponen pengeluaran agregat, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu konsumsi rumah tangga atas barang-barang yang dihasilkan. Yang kedua yaitu investasi perusahaan, dan yang ketiga yaitu pengeluaran pemerintah atau barang dan jasa yang diperoleh dalam negeri. Selanjutnya yaitu terdapat faktor penentu ekspor. Yang pertama yaitu apabila barang tersebut diperlukan negara lain dan mereka tidak dapat memproduksinya, atau produksinya tersebut tidak dapat memenuhi keperluan dalam negeri. Yang kedua yaitu mutu barang. Yang ketiga yaitu cita rasa masyarakat (LN) terhadap barang yang diekspor. Yang keempat yaitu terdapat kemajuan teknologi dan ekonomi negara. Selanjutnya yaitu terdapat faktor penentu impor. Ada 4. Yang pertama yaitu terdapat tingkat pendapatan negara. Yang kedua terdapat inflasi dalam negeri. Yang ketiga yaitu terdapat kemampuan suatu negara untuk membuat barang. Yang keempat yaitu cita rasa konsumen. Yang terakhir yaitu perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam. Nah, di sini menurut Manan, prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga yaitu adalah tolak ukur dalam kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan. Nah, sejarah telah membuktikan bahwa Islam telah menganjurkan perdagangan internasional. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu tentang ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. Nah, di sini terdapat perekonomian 3 sektor. Nah, apa sih ekonomi 3 sektor itu? Itu merupakan perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Selanjutnya yaitu adanya campur tangan pemerintah yang menimbulkan 2 perubahan penting, yaitu yang pertama pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah menambah pengeluaran agregat pada industri dan rumah tangga. Yang kedua yaitu pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan, dan ini akan menaikkan pembelanjaan agregat tersebut. Karena belum ada perdagangan dengan LN, maka perekonomian 3 sektor dinamakan dengan perekonomian tertutup. Selanjutnya yaitu terdapat aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Nah, yang pertama yaitu pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah, yaitu disebut juga dengan pendapatan pemerintah. Yang kedua yaitu pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan, yaitu disebut juga dengan pembelian barang dan jasa
yang diproduksi dalam perusahaan. Yang ketiga yaitu terdapat aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke rumah tangga, disebut juga dengan pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produksi rumah tangga oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu terdapat pajak langsung dan pajak tidak langsung. Nah, di sini pajak langsung yaitu adalah jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib nah, dari pihak yang wajib membayar pajak. Nah, sedangkan pajak tidak langsung yaitu adalah pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada orang lain. Nah, di sini terdapat bentuk-bentuk pajak pendapatan, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu pajak regresif, yaitu sama dengan persen pajak turun ketika pendapatan naik. Yang kedua yaitu pajak proporsional, yaitu sama dengan persen pajak tetap berapapun tingkat pendapatan. Yang ketiga yaitu pajak progresif, yaitu sama dengan persen pajak naik ketika pendapatan naik. Materi yang selanjutnya yaitu tentang uang dan fungsinya. Nah, di sini meliputi tentang definisi uang. Nah, di sini uang adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis uang menurut bahan pembuatannya, yaitu ada uang logam dan uang kertas. Selanjutnya yaitu terdapat jenis uang menurut lembaga yang mengeluarkannya, yaitu terdapat uang kartal dan uang giral. Sedangkan menurut nilainya, jenis-jenis uang yaitu ada uang penuh dan ada uang tanda. Selanjutnya yaitu terdapat fungsi turunan uang. Yang pertama yaitu uang sebagai alat pembayaran transaksi yang sah. Yang kedua yaitu uang sebagai alat pembayaran utang. Yang ketiga uang sebagai alat penimbun kekayaan. Yang keempat yaitu uang sebagai alat pemindah kekayaan. Yang kelima yaitu uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Yang terakhir yaitu terdapat fungsi uang menurut ekonomi Islam, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu sebagai alat tukar, yang kedua yaitu sebagai alat hitung, dan yang terakhir yaitu sebagai alat penyimpan kekayaan. Nah, sekian review dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.